Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sidang pemakzulan Gibran. Ya, ini langkah yang bagus sebenarnya begitu kan ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Subhan Falal ini ya. Soal gugatan-gugatan ke DPR ya terkait dengan pemakzulan Gibran. Nah, maka jika ketua DPR itu mangkir sampai 3 kali soal pemakzulan Gibran, maka ini akan digugat. Bisa saja lama-lama akan dijemput paksa. Apakah bisa seperti itu? Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Kenapa? Karena dulu ada purnawirawan TNI sudah mengirimkan pemakzulan Gibran ke DPR, hilang di telan bumi. Ya, itu di DPR begitu kan. Perampasan aset koruptor, ya, hukum koruptor seumur hidup hilang di telan bumi begitu. Nah, sekarang ini ya ada salah satu orang yang kemudian menggugat begitu kan, terutama Puan Maharani, terus kemudian ada beberapa anggota DPR yang kemudian digugat begitu kan ya soal pemakzulan Gibran yang dianggap ya pembahasan seperti itu mangkir dan sebagainya. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Subhan Falal. Seperti ini. Kenapa Pak Subhan awalnya pede sekali menggugat ketua-ketua DPR atau wakil ketua DPR ini? Ya mereka kan berkuasa, pasti dong nggak mau datang, pasti dong merasa, wah ngapain saya ladenin Subhan Falal orang biasa gitu. Gini, saya hanya melihat Undang-Undang MD3. Di situ dinyatakan bahwa pimpinan DPR itu mewakili anggota DPR di pengadilan. Nah, Ya. ada pasal itulah saya masuk ke pengadilan. Nah, hukum materialnya saya pegang bahwa Gibran tidak memenuhi syarat undang-undang. Waktu itu hanya saya mungkin yang punya. Maka saya yakin. Ya. Tapi di pengadilan pertama PMH antara Gibran dengan KPU, saya diputus pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili, dan itu menurut saya itu mengalihkan gawang. Perkara itu jelas-jelas perbuatan melawan hukum, tapi pengadilan tidak mengadili. Nah, kan? Apa yang dijelaskan oleh Subhan Falal itu bisa saja ya undang-undangnya sudah dipersiapkan begitu untuk gugatan-gugatan seperti ini. Pertanyaannya adalah mungkinkah seorang Gibran itu akan dimakzulkan dan sebagainya? Tapi kalau DPR mau bukan tidak mungkin ini akan menjadi cikal bakal ya pembahasan untuk memakzulkan Gibran. Karena kita tahu bahwa sekarang posisi Gibran ini sebagai wakil presiden sangat kuat sekali. Dan orang-orang di parlemen tidak ingin citra pemerintah Prabowo Subianto ini begitu kan ya. Ada noda-noda yang kemudian bisa mengimpeach begitu kan ya. Apalagi menjatuhkan di situ begitu, nampaknya DPR sudah menjaga itu. Kenapa? Karena kita tahu dua lembaga ini begitu kan ya. Dua gugatan ini, satu gugatan ini ke DPR. Saya kira Subhan Falal sangat berani sekali begitu. Harus ada orang yang berani untuk memperingatkan DPR. Karena kita tahu ini tidak tanggung-tanggung, ketua DPR juga digugat begitu kan. Ada salah satu juga anggota DPR juga digugat dan sebagainya. Artinya apa? Artinya Subhan Falal ini ya benar-benar sangat luar biasa menggugat seperti ini. Karena apa? Karena melihat ya Subhan Falal ini melihat kalau toh pada akhirnya dibiarkan seperti ini bisa saja rakyat marah, bisa saja rakyat turun ke jalan. Wih, jangan-jangan di demo juga pada akhirnya. Coba kita tonton lagi ya. Yang saya gugat adalah ketua Puan Maharani, 2 Dasko, ketiga Saan Mustafa, keempat Ibu Sri yang dari Golkar, kelima Cucun yang dari PKB. Itu. Pasal apa Pak yang dikenakan terhadap mereka Pak? Karena ini gugatan CLS, itu sifatnya itu meminta agar pejabat melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Itu Itu di pasal 20 kalau nggak salah Pak. Pasal 20A ayat 2 ya kalau nggak salah. Undang-Undang 45, betul nggak? saya ini kebetulan nggak begitu hafal undang-undang, tapi ada alasan saya ada.
bahwa DPR memiliki hak antara lain menyatakan pendapat, interpelasi. Nah, itu hak-hak itu nggak dipakai. Padahal sudah saya kasih tahu melalui pemberitahuan atau notifikasi bahwa pelanggaran konstitusi sudah terbuka. Nah, itu kan, ya. Ini awal mulanya gugatan-gugatan ini dari CLS begitu kan. Ya, gugatan dari Subhan Falal begitu kan untuk melihat bahwa kalau sudah melanggar konstitusi begitu, ini harus jangan dibiarkan ya untuk berkembang. Ya karena Gibran ini lahir dari konstitusi dari Mahkamah Konstitusi begitu yang kemudian putusan 90 dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ini kan sampai sekarang menjadi spekulasi-spekulasi besar. Pada waktu itu Jokowi berkuasa, ya, terus kemudian Prabowo menjadi Menhan pada waktu itu. Ditambah lagi dengan Mahkamah Konstitusi ada si paman, ya, si Anwar Osman. Tapi kita lihat saja dari rangkaian peristiwa inilah yang kemudian dianggap melahirkan konstitusi walaupun undang-undang di Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan ya seperti itu dan tidak bisa dibantah oleh siapapun bersifat final, maka kemudian masyarakat Indonesia yang menerima itu. Tapi dengan catatan ya anak lahir haram konstitusi. Inilah yang dikritik begitu kan. Inilah yang kemudian sekarang ini dipertanyakan oleh Subhan Falal ke DPR. Soal bagaimana surat yang kemudian dilayangkan ya soal pemakzulan Gibran dan sebagainya begitu dan itu hilang ditelan bumi. Pada akhirnya apa yang kemudian menjadi tuntutan sekarang ini begitu kan ya surat pemakzulan Gibran ya sekarang ini sudah tidak dibacakan di rapat paripurna DPR begitu. Ya kenapa? Ya nggak tahu bagaimana begitu kan. Nah, pada hari itu ya lagi ada rapat di DPR begitu kan ya forum Purnawirawan TNI yang mendesak agar proses pemakzulan atau impeachment Gibran Rakabuming Raka ini dari kursi wakil presiden ya dipercepat dan dibacakan. Nah, saat dikonfirmasi ya pada rapat itu begitu kan pada rapat paripurna bahwa Puan mengaku belum melihat surat ya soal usulan pemakzulan Gibran. Nah, sementara itu ya Pak Dasko juga mengatakan bahwa surat permintaan pemakzulan Gibran ya masih ada di Sekjen DPR RI. Dan ini kan pada akhirnya kan dipertanyakan sekarang. Ya, kalau memang tidak sampai ke DPR, lantas kemana mengirimkan surat itu? Nampaknya berbelit-belit sana sini begitu. Ya, padahal ini kan harus dibacakan di sidang paripurna karena memang dari masyarakat, usulan dari masyarakat dan sebagainya. Wallahu alam, kita lihat saja perkembangan politik hari ini begitu kan. Untuk melihat situasi dan kondisi Gibran karena yang dianggap lahir dari konstitusi haram, maka kemudian orang masih mempertanyakan hari ini dan menggugat hari ini begitu. Akibat ya tidak menerima atas hal itu karena masih banyak masyarakat Indonesia yang kemudian layak dan melebihi dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Kira-kira seperti itulah begitu. Ya, saya hanya melihat bahwa ya ini agak sulit juga begitu kan. Tapi bukan tidak mungkin, semuanya tergantung dari DPR begitu. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Subhan Falal. Malah mengelak, tidak berwenang mengadili. Itu. Oke. Nah, lalu Pak, saya dengar kemarin Bapak memakai salah satu buktinya itu buku Gibran Endgame. Karya Rismon Janipar. Pernah Bapak pakai sebagai bukti? Betul. Saya kebetulan itu beli buku Rismon itu yang End the Game itu ada kalau nggak salah 9 buku. Ya. Nah, yang 5 saya kasih ke DPR itu. Oh, dalam rangka ini juga. Dalam rangka ini. Dan yang satu lagi untuk ditun. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, ditarik katanya itu. Tapi gini. Nggak ada angin, yang ada RJ, Pak. Tapi gini, saya menganggap buku itu, saya mengibaratkan dulu saya pelihara ayam. Iya. Dari pantat ayam itu keluar telur dan keluar tai ayam sekaligus. Iya. Nah, saya pilih yang telur. Oh, Itu. telurnya. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Subhan Falal begitu kan. Makanya mempertanyakan bagaimana soal DPR, soal pemakzulan dan sebagainya begitu. Ini kan menandakan bahwa
masyarakat Indonesia hari ini Aduh, lagi laporan mempertontonkan begitu kan ya. Walaupun Gibran menjadi wakil presiden, banyak orang yang masih belum mengakui itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini banyak yang kemudian dikritik oleh Dia lebih akademisi dan sebagainya begitu. Tidak heran sih sebenarnya banyak muncul narasi-narasi itu. Nah, kalau kita amati begitu kan secara detail bahwa demokrasi hari ini tergantung dengan kebutuhan-kebutuhan dan situasi di lapangan. Kenapa? Karena kita tahu ya belum cukup umur saja sudah dicalonkan menjadi sebagai wakil presiden begitu, asalkan dia pernah menjabat sebagai wali kota, dan pada akhirnya tergantung situasi dan kondisi kebutuhan. Bagaimana kebutuhan di lapangan? Ya dibuatkanlah undang-undang itu. Bagaimana dibutuhan di lapangan? Dibuatkanlah undang-undang itu. Dan pada akhirnya semua yang kita lakukan hari ini berbenturan dengan undang-undang. Apa yang tidak ada undang-undangnya sekarang, coba kita lihat saja ya. Ya, jalan ke sana ada undang-undangnya. Semuanya serba undang-undang di negara hukum itu. Saya kira ini langkah yang bagus. Cuma prakteknya kadang tidak sesuai. Siapa yang kuat dan siapa yang kemudian punya uang dan siapa yang punya kekuasaan. 3 orang inilah yang kemudian orang kuat, punya uang, kekuasaan. Inilah yang kemudian biasanya menang dalam hukum. Apa yang tidak bisa dibeli dengan hukum misalnya begitu. Yang penting kan ada uangnya. Makanya jangan berurusan dengan hukum begitu kalau tidak punya uang. Tapi apakah hukum ini menegakkan seperti itu? Ya, tumpul ya ke ke atas, tajam ke bawah begitu. Dan pada akhirnya tajam kepada orang-orang yang tidak punya uang. Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ya, coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Subhan Falal. Seperti ini. Siapa yang berani ke sidang? Ini kan nggak berani datang berarti. DPR. Bukan nggak berani datang, takut. Iya, sama aja. Nggak berani dong. Tapi alasannya katanya belum terima. Enggak, itu alasannya pengadilan tadi ngomong belum terima, belum baca. Puan udah baca, Dasko udah baca. Boleh Anda bersenang-senang naik Alphard, naik apa, tapi ngegaji klien kami. Jangan sombong klien. Pakai pengawalan kayak udah jagoan aja, padahal kerja pun nggak ada, satu pun membela rakyat nggak ada. Ayo, semua oligarki sekarang masih berkuasa. Apa yang tadi tuh? Satu tuh Morowali sampai sekarang masih bekerja lapangan udara gelap. Ayo, mana Pak Prabowo sampai sekarang reserve kabinet kemarin? Saya kira reshuffle kabinet. Saya kira ada apaan? Tak tahu penambahan dulu. Ketawa saya resul kayak gitu kabar itu. Oke, Silakan Bang Bitor. Ya. Gimana Pak Bitor? Ya, terima kasih. Saya minggu kemarin sudah datang menemani Pak Subhan. Jadi kita mencoba, kalau memang mereka hari ini tidak datang, maka ini menambah keyakinan kita. Jadi memang mafia hukum ini luar biasa. Bagaimana mungkin 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu waktu diberi map satu-satu tentang calonnya Gibran, masa mereka nggak buka? Tidak tamat sekolah, kurang umur, kok mesti mereka loloskan? Terus ini kan berjalan kemari. Nah, Pak Subhan ini melakukan terobosan yang luar biasa. Jadi untuk menyelamatkan ini negara hukum, ya kita melalui jalur hukum. Tapi ketika nanti hari ini juga mereka tidak datang dengan peringatan, maka sudah waktunya rakyat tuh ya paling tidak mengepung gedung Mahkamah Konstitusi itu. Hanya melalui gedung itu Gibran bisa dibatalkan. Kalau kita mengikuti dengan cara yang normal, impeachment yang kata Saiful Mujani tidak mungkin. Karena panjang dan berbelit-belit dan bisa akan bertahun-tahun, dan si Gibrannya tetap menjadi wakil presiden. Nah, jadi jalur yang paling memotong itu adalah melalui kita kepung Mahkamah Konstitusi, kita desak Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan. Putusannya itu adalah menarik, membatal atau gimana. Dan nanti kita sepakatin setelah itu. Masa bangsa sebesar ini menerima orang kurang umur, kurang pendidikan, terus bangsa ini mau dipimpin mereka terus-menerus, kan kitanya yang salah. Bahwa mereka kemarin menang
menang dengan cara mereka, yaitu cara curangnya kan, cara dengan bansos itu kan dengan cara mereka. Nah itu sisi yang berbeda. Nah sekarang itu yang mau kita gugat, walaupun kita pakai konsultasi yang kecil lah, tapi kan kita sebagai warga negara kita mau menyelamatkan negara kita kan. Jadi apapun yang bisa kita lakukan ya kita selamatkan bangsa ini. Ya, betul. Jadi, Betul. satu-satunya tempat adalah Ya, di pengadilan. Mahkamah Konstitusi itu pengadilan. Untuk saat ini. Nah, Ya. karena Tapi kalau kita mengikuti jalur-jalur itu di DPR-nya nanti berbulan-bulan, tahu sendiri di DPR-nya begini, ini aja nggak datang. Coba banyak orang datang ke DPR untuk mengusulkan supaya impeachment, nggak mungkin, sudah dikuasain sama mereka. Terus mau kemana lagi? Sekarang Mahkamah Konstitusi aja mereka kuasain. Nah, tapi nanti kalau kita dengar ribuan orang, banyak orang, Mahkamah Konstitusi takut. Nah, kekuatan keputusan Mahkamah Konstitusi itu yang kita harapkan. Karena mereka yang berdosa, mereka yang menerima map, ya kan? Mereka yang harus membaca map itu. Gibran kurang umur, kurang pendidikan, kok mereka loloskan? Kan berarti mereka sumber masalah. Tidak ada seorang pun di Mahkamah Konstitusi hakim-hakim yang profesor doktor semua itu nggak ada yang berani nolak. Nah ini kan berarti mereka diintimidasi, mereka diteror. Nah ini kita selamatkan, kita selamatkan Mahkamah Konstitusi dari mafia hukum. Ya, terima kasih. Oke. Kita tunggu 1 jam ke depan. Ya. Apakah tahu-tahu nongol ya anggota DPR yang diundang ya. Tapi yang jelas sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. Nanti 1 jam lagi Katanya kan sidangnya jam 10, Pak. Iya. Ini sudah jam berapa nih? Hakim bilang antara jam 10 sampai jam 2. ya. Kita tunggu. Ya. Jadi sudah ada zuhur belum kelihatan tapi kita Berarti rentang waktunya panjang ya? ya. Ya, Ya, nanti tunggu tunggu pekerjaan nanti kita akan podcast lagi dan apa yang harus kita lakukan andai kata ternyata tidak hadir juga. Saya gitu. Iya, betul. Oke. Ya, oke. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Yang ini kita juga akan Pak Sudin mau kemana nih? Kalau nggak kemana-mana kita ngobrol-ngobrol aja. Santai-santai aja kita ngobrol. Oke. Di depan sana ya. Iya, boleh di mana aja. Oke. Nggak apa-apa lah Pak, di sini aja. 10 menit lagi karena banyak banget ini yang nonton. Ada ribuan ini yang menonton di Sentana. Coba Anda kirimkan pertanyaan Anda lewat sini ya. Nah, biar seru gini. Nah, Pak Suban. Iya. Kenapa Pak Suban awalnya pede sekali menggugat ketua-ketua DPR atau wakil ketua DPR ini? Ya mereka kan berkuasa. Pasti dong nggak mau datang. Nah. Pasti dong merasa, wah ngapain saya ladenin Subhan Palal orang biasa gitu. Gini, saya hanya melihat Undang-Undang MD3. Di situ dinyatakan bahwa pimpinan DPR itu mewakili anggota DPR di pengadilan. Nah, Ya. ada pasal itulah saya masuk ke pengadilan. Nah, hukum materialnya saya pegang bahwa Gibran tidak memenuhi syarat undang-undang. Waktu itu hanya saya mungkin yang punya. Maka saya yakin. Ya. Tapi di pengadilan pertama PMH antara Gibran dengan KPU, saya diputus. Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili. Dan itu menurut saya itu mengalihkan gawang. Perkara itu jelas-jelas perbuatan melawan hukum, tapi pengadilan tidak mengadili, malah mengelak, tidak berwenang mengadili. Itu. Oke. Nah lalu Pak, saya dengar kemarin Bapak memakai salah satu buktinya itu buku Gibran Endgame, karya Rismon Janipar. Pernah Bapak pakai sebagai bukti? Betul. Saya kebetulan itu beli buku Rismon itu, yang End the Game itu, ada kalau nggak salah 9 buku. Iya. Nah, yang 5 saya kasih ke DPR itu. Oh, dalam rangka ini juga? Dalam rangka ini. Dan yang satu lagi untuk ditun. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, ditarik katanya itu. Tapi gini, Nggak ada angin yang ada RJ Pak. tapi gini, saya menganggap buku itu, saya mengibaratkan dulu saya pelihara ayam. Dari pantat ayam itu keluar telur dan keluar tai ayam sekaligus. Iya. Nah, saya pilih yang telur. Oh, Itu. telurnya dimasak ya Pak? Iya. Nah, Itu aja. oh, Itu batasan saya. tapi untuk
gugatan yang ke DPR ini CLS ini salah satu buktinya itu juga. Enggak, akhirnya saya anulir. Saya Dianulir. menggunakan bukti gugatan saya sama surat dari Forum TNI. Itu yang saya pakai. Ya. Yang Itu 8 syarat, butir. itu syarat formil. Syarat material dari KPU yang menyatakan Gibran pendidikan akhir. Itu. Oh, Nah, ya. jadi pendidikan akhirnya adalah pendidikan Akhir. bukan SMA, bukan SMP. Enggak ada, tapi akhirnya dirubah sama KPU S1. Ush. Nah, itu dia. Jadi itu Mendadak S1 ya? iya, itu udah saya pegang itu bukti itu. Makanya saya berani gugat baik ke TUN atau ke sini. Karena bukti itu insya Allah waktu itu satu-satunya saya yang Oke. pegang bukti itu. Jadi Bapak memegang bukti bahwa KPU sebelum tanggal sekian menyatakan pendidikan akhir. Ya, Tiba-tiba berubah jadi S1 sudah Bapak simpan dua Sudah. bukti itu. dua-duanya saya udah ambil. Atau Saya udah. maksudnya suket itu Pak, pendidikan akhir itu bisa fleksibel. Nah, artinya kalau hanya itu malah absolut terbukti bahwa dia tidak punya pendidikan. Oh, tidak Gitu. terdidik lah Iya. kurang lebih ya. Kan Gibran. di dalam suket itu hanya diterangkan pernah mengikuti kelas 12 kalau Ya. nggak salah. Ya, yang saya grade 12 yang setara SMK. Hmm. Nah, ijazahnya nggak ada itu. Iya. Padahal undang-undang pemilu tahun 2017 pasal 169 huruf R itu menyatakan minimal tamat sekolah. Nah, orang bisa ditandai tamat sekolah itu ijazah. Ya. Beda dengan apa? Tanda orang berpikir. Belum itu berpikirnya belum, baru sekolah aja itu ijazah. Dan itu gak ada. Yang mengeluarkan suket itu di Dasuna. Yang mengeluarkan surat keterangan itu adalah dinas Kementerian. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke. Itu. Jadi surat itu Bapak tidak yakin benar gitu ya? Yakin itu surat itu ada. Ya. Tapi justru materi muatan surat itu yang meniadakan ijazah. Oke. Gitu. Surat ada, keterangan itu ada, wujudnya ada. Tetapi materi muatannya justru menerangkan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah. Itu. Wah, berarti Bapak dan anak mirip-mirip ya Pak ya? Itu apa? Bahasa yang dipakai Buah tidak jauh. Pak Rusmon. Bukan itu apa? Oh iya. Ada itu yang dipakai di buku itu. Yang dibuka sama Apa tuh? Bang Roy kemarin. Kalau yang Bapak saya, sama anak. oh iya, kalau yang saya tahu Rismon tuh ngomong saya lebih baik mati katanya. Nah, Ya kalau memang Jadi dia pengen gini. mati aja sendiri ya kan. kalau Ada-ada. kalau mati itu absolut akan terjadi. Iya. Tapi kalau nggak nyaman tidur, nah bisa kapan aja. Ini tiap malam terjadi ya. Bantalnya basah juga nggak enak tidur. Ya, Ngiler juga nggak enak tidur. ya, Tapi dia lebih memilih itu betul. daripada tadinya pengen mati nih. Iya. Nah, itulah makanya ayam itu selalu membawa dua hal. Telur dan tai ayam. Itu. Menghasilkan dua hal. Iya. Oke, jadi kita tunggu ya guys. Ini sepertinya tidak ada tanda-tanda. Soalnya saya rasa, Pak, kalau ada ketua DPR atau wakil ketua DPR mau ke pengadilan ini, pasti rame satpam, polisi, apa segala macam di bawah. Sepi-sepi aja tuh. Nggak ada. Dulu waktu sidang Gibran itu sempat Iya. Polsek Senen itu ngerubutin saya waktu itu. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Kenapa harus dikerubutin, Pak? Apakah Bapak ini ancaman untuk keamanan nasional atau gimana? Bukan pengawalan katanya. Oh, pengawalan. Saya dikawal. Berarti Alhamdulillah dikawal. Positif lah ya. Iya. Positif, ya. Jadi gini, kalau saya sebenarnya juga banyak ditekan, diteror. Tapi saya nggak pernah bilang. Karena apa? Saya takut orang yang akan berbuat kayak saya ini menjadi takut. Ya. Jadi biarkan ketakutan itu saya yang yang tanggung, yang ngerasain. Pak, mungkin ada pesan untuk seseorang yang sedang, ya boleh tanda kutip diteror lah atau diancam. Ya. Yaitu namanya kawan saya si topi merah. Diancam kalau dalam 7 hari tidak menjelaskan dari mana dia mendapatkan data-data itu akan diproses hukum. Gimana Pak? Somasi itu saya anggap sampah itu. Nggak ada artinya itu somasi. Saudaraku topi merah, jangan takut.
Karena orang mengancam itu justru nggak berani. Kenapa mesti ngancam? Lakukan aja langsung. Nah kan gitu. Jadi Lakukan aja langsung gitu ya. untuk saudara Topi Merah berjuang terus. Ya. Sebenarnya banyak loh Pak. Ini saya bicara karena banyak yang menghubungi saya. Mereka mengerti cara digital forensik dan segala macam, bahkan lebih jago dari Rismon. Ya. Cuma mereka kan takut kalau mereka muncul di kamera dan membuat analisa dan seterusnya, mungkin akan ada konsekuensinya gitu loh Pak. Begini, saya mengapresiasi Topi Merah itu. Dia bilang gini, kalau resources atau dasar dari ijazah itu tadi yang nggak ada, maka absolut kalau ada itu rekayasa. Itu penting. Iya, betul. Ya. Setuju saya. Artinya apa? Surat bungkus kacang kok tiba-tiba ada watermark sama emboss. Itu tiba-tiba ada. Iya. Ya kan? Nah, saya sekarang mau mengambil langkah hukum terhadap keberadaan ijazah yang dipakai KPU. Apa? Pengakhirannya. Nggak mungkin di pengadilan bisa. Karena apa? Kewenangan pengadilan juga nggak ada. Siapa yang berwenang? Andri. Oke. Jadi apa? Ijazah kopi yang dipakai untuk pendaftaran sebagai presiden waktu itu yang didapat oleh Pak Bonatua sama sampean kan? Ya. Nah, itu saya sekarang udah minta kepada KPU dan kepada Andri untuk dilakukan autentikasi. Oke. Kalau itu dilakukan, nanti ketahuan. Asli apa palsu? Bukan hanya asli atau palsu, ada atau tidak. Bahkan ketahuan di situ. Jadi masih ada kemungkinan bahwa itu tidak ada sama sekali ya? Kalau menurut analisa saya yang berkembang saat ini, ijazah itu tidak pernah ada. Tidak. Menurut saya, tidak pernah ada. Luar biasa ini. Jadi itu hanya kopinya aja. Nah, kopi itu pun saya sudah dapat jawaban dari UGM bahwa legalisir yang demikian itu yang ada di KPU itu, itu adalah protapnya katanya. Artinya apa? Tidak ditanda apa? Tidak ada tanggal, tidak ada tahun, itu protap. Oh, kalau Saya punya jawaban dari UGM. Saya punya itu jawaban itu. bahwa Udah pernah saya kirim kalau nggak iya, bahwa itu memang standarnya itu. standarnya UGM. Iya. Wah, berarti standar UGM ini tolong diklarifikasi oleh Ova Emilia dan kawan-kawan. Berarti standar UGM adalah melawan peraturan menteri. Iya, bukan hanya peraturan menteri, undang-undang administrasi pemerintah juga begitu. Harus ada tanggal, harus ada tahun. Iya. Kalau nggak begitu nggak ketahuan kapan itu dilegalisir. Jangan-jangan dilegalisirnya setelah jadi presiden. Iya. Ya kan? Oke. Jadi guys, ada satu lagi. oke, silakan. Ijazah yang di Surakarta itu juga nggak mungkin dari KPU harusan. Karena apa? Waktu itu dia diangkat oleh DPRD, bukan melalui KPU. Kenapa KPU bisa punya? Ya kan? Betul juga. Nah, itu panitia pemilihan itu dibentuk oleh DPRD, bukan KPU. Tapi KPU memberikan salinan salinan kopi itu. Justru itu salah. Kok dia punya? Berarti ajaib. Iya, KPU-nya. Kenapa dia punya itu? Iya, KPU Solo ajaib karena dia bisa memberikan salinan yang dia tidak pernah punya. Pemilihan DPR, pemilihan wali kota waktu itu tahun 2005 itu belum KPU. Nah, kalau 2010 KPU. Oke. Itu harus dikejar tuh. Jadi mungkin komisioner KPUD Surakarta yang sekarang tidak tahu sejarah ya. Jadi ya udah kasih aja lah ini katanya. Gini, semua yang terlibat dalam ini bukan tidak tahu, tapi terpengaruh oleh kuasa gelap. Saya bilang berkali-kali, ini kuasa gelap. Kenapa? Masa jadi bisu, jadi... Itulah tadi ya apa yang kemudian disampaikan oleh Subhan Falal ya dengan beberapa teman-temannya untuk menindaklanjuti soal pemakzulan Gibran yang kemudian apakah ini sudah dibacakan di DPR atau bagaimana. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.